Itulah kenapa ada ajaran yang menyesatkan ajaran Yesus. Akhirnya dipaksakan Yesus yang tersalib. Padahal itu melawan nubuatan tentang Yesus. Itulah yang saya bilang dari tadi. Ketika dipaksakan Yesus anak Maria yang disalib, maka seketika satu, mengatakan Yesus terkutuk dan merubah hukum yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Padahal Yesus berkata, harus digenapi apa yang tertulis di dalam kitab para nabi. Nah, buktinya begini. Salah. Salah ya? Salah. Saya salah kan? Artinya? Salah dari ajaran kebangkitan Paulus. Salah ya? Salah. Jadi tapi kenapa Al-Quran mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu dibenarkan Al-Quran? Ya, Taurat dan Injil lah yang diterima Nabi Musa dan Nabi Isa. Bukan karangan Lukas. Bukan. Bukan kitab karangan Lukas. Oh, kalau begitu terima kasih atas pemberitahuannya. Bukan ini Taurat dan Injil, berarti bukan. Bukan dong. Ini mah sisa-sisa kebenaran yang masih ada. Sisa-sisa kebenaran. Sisa-sisa kebenaran aja Pak Lamsen masih nolak. Apalagi kalau benar semua. Loh, ini kok ada bisa sisa bagaimana nih? Lah ini bagaimana kisahnya kok bisa ada sisa-sisa ketinggalan? Lah, di dalam kitab Anda sendiri mengatakan, Yeremia 8 nomor 8, mereka merubah Taurat Tuhan. Kalau bukan ini Taurat dan Injil, nah, sekarang begini. Inikah Taurat dan Injil yang tidak benar menceritakan ketidakbenarannya? Ya benar, inilah. Inikah Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Al-Quran itu bukan? Ya apa bukan? Menurut kitab Anda sendiri ini ya. Ini Yeremia ya, kita buka Yeremia. Yeremia. Kawan, dengar dulu. Saya pikir selama ini adalah Taurat. Dengar dulu, jangan dulu. Nih. Saya pikir selama ini. Nih. Saya baca dulu ya. Saya baca dulu. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ayo selamat datang di kebenaran. Terima kasih. Kitab Anda sendiri yang bilang kok. Kitab Anda sendiri yang bilang. Iya, karena itulah. Berarti maka saya tanya kepada kamu, apakah ini Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Al-Quran atau bukan? Oh, yang dimaksud oleh Al-Quran itu di Al-Maidah ayat 13-14 yang sudah dirubah-rubah dari tempatnya. Al-Quran mengatakan, tercatat dalam Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran ini membenarkan Taurat. Mulai akrobat teman-teman. Mulai akrobat. Iya, bukan akrobat. Kita kerja kebenaran kan? Artinya siap. Kan tidak benar. Maka saya tanya, apakah yang dimaksud Al-Quran ini bahwa Alkitab ini adalah Taurat dan Injil yang dibenarkan oleh Al-Quran itu? Bukan, yang Anda pegang itu yang dikoreksi oleh Al-Quran. Saya buka ya Al-Qurannya di sini ya. Al-Quran di mana tercatat dikoreksi nih? Di mana? Nih, pertama di sini dikatakan, saya buka dulu ya. Al-Maidah ayat 8 ayat 79, saya buka dulu nih. Al-Maidah ayat 79. Al-Maidah Al-Baqarah. Bentar ya. Banyak itu ayatnya. Saya buka dulu nih. 79. Nih, sini dikatakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hada min indillah liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Apa di sini dikatakan maka kecelakaan yang besarlah bagi orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka berkata, ini dari Tuhan. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaanlah yang besar bagi orang yang akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Ini kalau untuk kitab Kristen sekarang di sini. Berarti inilah posisinya. Alkitab kami itu kan? Berarti inilah Alkitab kami itu kan? Kenapa inilah kitab kami itu kan? Berarti bukan ini Taurat dan Injil kan? Bukan. Iya, yang sudah dirubah. Ini kata kitab Anda, kata Nabi Yeremia juga bilang begini. Ini Yeremia juga bilang. Nih. Dan kami nih ya,
Saya baca dulu sebentar. Baca dulu. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Dirubah nggak ini Taurat Iya, Tuhan? betul. Oke, Nah, saya iya, ubah. kitab Anda sendiri pun bilang kitab Anda Iya, dirubah. Tepuk makanya. tangan untuk Pak Lamsen. Kebenaran. Untuk Yesus dong. Tepuk tangan lah. Untuk Ya, Yesus. tepuk tangan lah ya. Jadi berarti Alkitab saya ini bukanlah Taurat dan Injil yang dimaksud Al-Quran kan? Iya, yang sudah banyak ditulis Kalau oleh begitu- tangan manusia. Ya, kalau begitu kita buang Alkitab saya ini, kita cari dulu Taurat dan Injil yang dimaksud Al-Quran. Yang mana itu sekarang kita pelajari? Waduh, kenapa lagi ini Loh, jaringannya? karena Aduh. Al-Quran mengatakan kamu tidak dipandang beragama jika tidak menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Kamu adalah kafir jika tidak menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Kafir kamu. Kita cari tuh Iya, Taurat dan mau Injil. tambah lagi ayatnya, mau tambah lagi Al-Qur'annya. Ya, Ah, makanya ini kafir Al-Maidah. kamu di situ. Iya betul. Al-Quran mengatakan, ya, Al-Quran mengatakan kamu tidak dipandang beragama jika kamu tidak menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Nih, Bagaimana? nih, sejalan dengan di dalam Al-Maidah nih. Di makanya sini saya salah. dikatakan, saya langsung ke terjemah aja ya. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Tuhan dari tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan Nabi Muhammad senantiasa akan melihat kehianatan dari mereka. Jadi, Al-Quran sendiri mengatakan mereka itu melupakan sebagiannya. Iya. Jadi Ya Alkitab udah saya benar. bukan Taurat. Kitab Yeremia juga sudah bilang begitu. Nah, Iya. sekarang Yang kita gunakan Alkitab saya lagi karena ini bukan Taurat dan Injil. Saya pikir ini dulu Taurat dan Injil, padahal tidak. Sekarang kita cari Taurat dan Injil karena dikatakan Al-Quran bahwa Taurat dan Injil itu harus ditegakkan ajarannya. Nah, itu sekarang menjadi masalah bagi saya. Di mana itu? Saya tidak mau lagi Alkitab ini, padahal ini bukan Taurat dan Injil rupanya. Saya salah selama ini. Menyesal saya. Mana itu coba kita cari Taurat dan Injil supaya saya dianggap beragama dan saya tidak dianggap kafir. lah ini kitab Anda sendiri yang bilang nih. Iya, makanya saya buang ini kan bohong ini. Lah, Ya udah berarti Pak Lamsen nggak punya kitab. Pak Lamsen nggak punya kitab. makanya saya nggak punya kitab lagi. Saya mau cari Taurat Nggak dan punya Injil. kitabnya sendiri bilang sudah dirubah. Ya udah. Makanya saya mau cari. Kenapa bisa dirubah? Kenapa bisa dirubah? Coba. Lah ini Kenapa? kata Yeremia ini. Ya, Ini dia yang bilang ini. ya aku bertanya. Kenapa bisa dirubah? Dia sendiri yang bilang Pak Lamsen udah nggak punya kitab, jadinya semuanya sudah dirubah. Saya tidak punya kitab sekarang karena bohong Iya. dan salah ini. Bukan ini Taurat dan Injil Iya. kan? Ya kan? Ya. Saya ngikutin ajaran Al-Qur'anmu sekarang. Ngikutin ajaran Bukan, Al-Qur'an. jangankan Al-Quran, ini benar ya, kitab Anda sendiri sudah mengatakan kan? Ya sudah. Ah, udah nggak punya kitab. Nggak punya Tepuk kitab tangan saya. untuk Oh, Yesus tepuk yang baik tangan dulu. hati. Saya tidak punya kitab sekarang. Tangan dulu. Iya. Saya tidak punya kitab Ah, ah. sekarang. Nah, Iya, benar, tolong benar. Tunjukkan saya Taurat dan Injil itu. Kan tadi sudah dikatakan sudah dirubah-rubah. Loh, Taurat dan Injil di mana? Kok bisa dirubah? Al-Quran Ya, mengatakan Torah Injilnya Nabi Musa dan Nabi Isa gimana sih? ya, sudah dirubah-rubah. Iya. Tapi kata Al-Quran, kata Al-Quran, dengar. Kata Al-Quran, dengar Al-Quran. Dengar dulu kawan, jangan ketawa-ketawa. Boleh nggak saya ngomong? Boleh. Boleh. Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil, ya. Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil. Yang diterima Nabi Musa. Oh, iya yang diterima oleh Musa bukan kitab saya, bukan kitab saya ini. Taurat dan Injil, ya. Di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Dan di dalamnya ada firman. Al-Quran mengatakan firman Tuhan tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah dan tidak bisa hilang. Tidak ada bisa merubah itu. Nah, sekarang barang itu mana? Dan tidak mungkin bisa hilang. Mana barang Di mana yang kitab Taurat Tuhan tidak dirubah-rubah di mana? Nah, Dan kitabnya Yesus. Di mana Al-Quran ditulis? mengatakan dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 1 bahwa Alkitab itu Taurat itu adalah kitab Allah kan, kitab Allah. Pasti dalamnya itu adalah firman Allah kan, ya? Iya. Ya enggak? Nah, Iya. Terus Al-Quran juga menjelaskan mereka sudah merubah-rubahnya. iya. Iya kan? Kenapa dia- Iya. Tapi Al-Quran mengatakan tidak bisa dirubah. Hah? Lah, yang tidak bisa dirubah itu yang mana?
Taurat Musa dan Injil Musa Yesus. Di mana itu? Di mana di situ ada? Ya. Di mana di situ bahwa kitab Taurat Musa dan kitab Injilnya Nabi Isa itu tidak dirubah-rubah, itu di mana? Ini baca ya. Taurat di mana? Musa dan Isa itu kan isinya ada cahaya dan petunjuk, ya kan? Berarti isinya itu adalah firman Tuhan kan? Kan milik Allah itu. Yang milik Allah. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha memelihara, yang Maha perkasa, yang Maha kemana lagi sih ini? Ya. Dan bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Ya, tidak ada. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat Allah. Ini Yunus 10 ayat 64 ya. Dan sesungguhnya telah Al-Quran. Tentang mereka sabar. Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah. Iya, itu Al-Quran. Bisa berubah. Itu Al-Quran. Nah, Qad tamat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatihi wa was-sami'ul alim. Itu Al-Quran. Iya, itu Al-Quran. Iya, baca. Quran surat 6 ayat 34. Iya, itu Al-Quran. Ya. Itu Al-Quran. Iya, makanya firman itu dan ya itu yang tidak bisa dirubah-rubah itu Al-Quran. Kalau kitabnya Nabi Musa, Taurat, dan kitab Injil itu bisa dirubah-rubah sebagaimana Al-Quran menyebutkan dan sebagaimana juga kitab Yeremia menyebutkan, kan gitu. Loh. Jadi Pak Lamsen itu nggak punya kitab. Pak Lamsen itu nggak punya kitab. Ini ada cahaya dan petunjuk kan? Iya. Nah, tapi di dalam Quran surat 6 ayat 6 mengatakan firman Allah tidak bisa dirubah, kalimat Allah tidak bisa dirubah. Kok bisa kamu bilang berubah? Itu Al-Quran, itu Al-Quran. Itu Al-Quran. Kan salah itu. Itu Al-Quran. Di mana? Itu Al-Quran. Ini tamat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatihi wa was-sami'ul alim. Itu Al-Quran. Merubah kalimat Allah. Itu Al-Quran. Ada dalam Taurat dan Injil. Ada dalam Taurat dan Injil sudah dibahas tadi. Mereka merubahnya gimana sih? Kenapa bisa dirubah? Itu kan firman Allah dalamnya. Ya itu dia. Kenapa? Kenapa mereka karena di situ Pak Lamsen ya. Kan sudah jelas. Karena Al-Quran mengatakan tidak bisa dirubah. Bagaimana Al-Quran ini ya? Saya tanya, menurut Anda bisa dirubah nggak kitab Torah Musa? Saya tidak tahu, orang saya nggak pernah lihat. Ya udah saya kasih tahu, kitab Anda sendiri mengatakan dia sudah dirubah. Pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Kan tidak benar. Kitab saya kan bukan Torah dan Injil. Kita cari Torah dan Injil, jangan pakai kitab saya lagi. Nah, kan sudah dibilang. Kan saya sudah bilang di Al-Maidah di sini mereka berkaitan dengan kitab-kitab Taurat, kitab Injil, mereka sudah banyak merubahnya. Berarti ini kan bukan kitab Taurat dan Injil lagi kan? Ini tulisan manusia. Sudah dirubah. Makanya Nabi kami mengatakan la yusaddiquhum, jangan kalian benarkan semua dan jangan kalian salahkan semua, gitu. Karena kenapa jangan dibenarkan semua? Karena di sana sudah banyak perubahan. Dan jangan salahkan semua karena di sana masih ada sisa kebenaran. Kata siapa? Al-Quran itu kata Nabi kami. Apakah Taurat dan Injil isinya bukan firman? Coba, firman enggak itu? Itu kalimat Allah. Yang mana lagi? Yang mana yang? Taurat dan Injil itu. Taurat dan Injil itu firman Allah. Iya firman Tuhan, firman Tuhan. Ya, firman. Tapi apa ya firman Tuhan yang sifatnya kan temporary kan, itu sementara. Nabi Musa itu untuk umatnya Bani Israel. Dia itu untuk umatnya Bani Israel. Pak Lamsen kan bukan. Dengarkan. Al-Quran mengatakan Al-Quran adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Ya kan? Menjelaskan segala sesuatu dan terperinci, ya enggak? Benar enggak itu? Iya. Coba tanya. Di sini sudah dirinci kan? Di sini sudah dirinci kan? Dengar dulu. Al-Quran itu adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, menjelaskan segala sesuatu dengan terperinci. Ya enggak? Disusun dan jelas dan terperinci. Nah, sekarang kita baca tadi, kan sudah jelas bahwa Taurat itu adalah milik Allah. Al-Quran mengatakan, jangan ketawa. Al-Quran mengatakan. Betul, udah dibahas dari tadi berkali-kali. Sibuk kali opung ini. Kan itu adalah firman Allah kan? Bukan?
Bukan Iya, firman Allah yang kepada Nabi Musa, masa berlakunya juga sudah habis, makanya sudah banyak dirubah-rubah. Nah, siapa yang mengkonfirmasi kitab Anda sendiri? Anda terima nggak ini? Tapi kitab saya kan pembohong, tidak benar lagi tuh. Masa Ya, iya ini. Ya, saya nggak terima. Ya, Anda terima nggak kitab? Anda terima nggak kitab pembohong ini? Saya nggak terima karena sudah kamu bilang tidak benar itu kan itu tulisan manusia. Yang saya mau Berarti Pak Lamsen sudah tidak pakai kitab ini? Ya, saya tidak lagi karena kamu mengatakan. Berarti Pak Lamsen sekarang nggak punya kitab ya? Saya tidak punya kitab lagi karena kamu mengatakan itu bukan Taurat dan Injil. Bukan. Nah itu, ini yang bilang sudah dirubah-rubah. Makanya kita cari Taurat dan Injil yang tidak berubah-ubah itu. Lah iya Pak Lamsen berarti udah nggak punya kan kitab sekarang? Ya tidak punya lagi sekarang karena kamu bilang ini bukan Taurat dan Injil. Maka tinggalkan. Iya. Jangan melangkah, jangan diam di tempat. Kita harus melangkah ke depan. Karena ini bukan kitab lagi kita gunakan. Kenapa kamu gunakan lagi? Kenapa kamu gunakan lagi? Kan saya sendiri sudah tinggalkan, kamu gunakan lagi. Kamu percaya kepada dia. Kamu percaya kepada kitab saya. Jadi kamu percaya kitab saya ini kan? Percaya kamu kan? Iya. Ya percaya kalau sudah dirubah-rubah Pak, percaya. Kalau sudah dirubah-rubah untuk apa dipercaya lagi kamu? Jangan bodoh kamu. Iya, berarti Pak Lamsen sudah tidak pakai ya? Tidak pakai lagi sekarang. Coba kita cari Taurat dan Injil. Iya, Kita iya berarti Pak Lamsen sudah tidak punya kitab ini ya? Iya, karena ini sudah dirubah-rubah. Iya. Bolak-balik kamu tanya, bolak-balik tanya tuh. Nah, iya. Terus sekarang Pak Lamsen pakai kitab apa? Oh, cari Taurat dan Injil. Mana Taurat dan Injil itu? Masih cari. Carilah Taurat dan Injil. Karena itu Taurat itu. Pak Lamsen udah gak percaya dengan kitabnya teman-teman. Iya, tidak percaya lagi karena kamu sudah mengatakan itu sudah. Ya kan Al-Quran mengatakan. Kita cari Taurat dan Injil sekarang. Mana Taurat dan Injil itu? Kok ketawa? Udah nggak ada. Adanya itu kan sisa-sisa, Pak. Loh, kenapa bisa begitu? Berarti perbuatan Allah itu tidak benar. Sakit perut, yakin aja sakit perut. Berarti Allah itu tidak mampu menjaga ajarannya. Tidak mampu ya? Bukan dong. Ya. Kan sudah tidak berlaku. Ya. Apalagi Pak Lamsen udah nggak punya kitab. Pak Lamsen udah nggak punya kitab. Karena Allah itu lemah, tidak mampu menjaga ajarannya dengan baik. Lah, di mana dia menjamin menjaga kitab yang lama itu di mana? Kan nggak bilang. Justru Al-Quran. Itulah bodohnya Allah, kenapa tidak dijaga? Mulai menghujat. Cuci rekam teman-teman. Pendeta mulai menghujat. Pendeta senior mulai menghujat. Pendeta senior mulai menghujat. Cie. Di dalamnya ada cahaya dan petunjuk, tapi tidak dijaga. Kita tahu hilang dan dirubah manusia. Berarti Allah kalah oleh manusia. Kalah. Tuhan Anda di sini kalah nggak sama pena palsu? Ya jelas. Kalau ini kan tidak percaya lagi saya karena saya mau cari Taurat ini. Kalau begitu berarti Tuhan Anda di sini lemah, kalah juga sama pena palsu. Buang ini, makanya saya buang. Ya sudah. Maka saya buang. Ya makanya saya buang. Saya mau cari berarti teman-teman, ini videonya saya rekam. Pak Lamsen itu sudah tidak punya kitab lagi. Jadi dia sudah bukan Kristen lagi ya teman-teman ya. Iya. Pak Lamsen sudah bukan Kristen lagi. Maka nanti kalau dia melakukan pengajaran, apalagi dia pakai Bible, itu dia sedang melakukan penipuan karena dia bilang kitabnya sudah dibuang dan sudah tidak percaya. Oke, nggak masalah. Al-Quran mengatakan masih ada Taurat dan Injil. Disuruh saya. Ya ada yang sudah dirubah-rubah. Kan saya bilang dari tadi sudah berkali-kali. Ada dan sudah dirubah-rubah. Tidak mungkin Allah bisa dirubah-rubah ajarannya karena itu pasti dijaga. Kok tidak mungkin? Kan itu sudah selesai. Periodenya juga sudah selesai. Allah yang lemah. Kok jadi dibilang Allah? Kok justru karena Tuhan kami ngasih tahu makanya dia yang maha hebat. Tuhan yang mampu menjaga ajarannya. Mulai dia. Itu adalah Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mampu menjaga ajarannya baik untuk selama-lamanya. Buktinya Tuhan Anda nggak bisa menjaga. Bukan Tuhan saya. Al-Quran. Nah itu kitabmu mengatakan sudah dirubah-rubah. Makanya saya buang. Lah iya berarti Tuhanmu tidak menjaga kitabmu kan? Iya, makanya cari Taurat. Iya sudah. Jangan kau salahkan Tuhan kami. Tuhanmu saja tidak bisa menjaga kitabnya gimana? Ya kan saya lari ke Al-Quran. Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil itu Aduh ya Allah, sakit perut yakin aja. Aduh ya Allah. Dengar,
Jangan kamu bicara. Makanya saya lari ke Allah, Gusti. Saya lari ke Al-Quran yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Ya, kalau ada cahaya dan petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang bertakwa. Nah, kalau begitu Anda mundur lagi ke zaman Nabi Musa kalau mau ketemu. Dan disuruh saya menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Akan disuruh. Iya, itu Anda berarti mundur ke zaman Nabi Musa. Kalau mau petunjuk dan cahayanya Nabi Musa, Anda kembali ke sana. Karena Al-Quran mengatakan tidak ada perubahan baik kalimat Allah. Di dalamnya ada kalimat Allah. Yang tidak ada perubahan itu Al-Quran. Saya sudah bilang berkali-kali. Tidak disebut Al-Quran itu. Kalimat. Ini orang udah sepuh, udah mulai menghujat, mulai botol lagi. Kalimat Allah itu tidak ada perubahan. Hukum Tuhan tidak ada perubahan. Ya itu Al-Quran, itu Al-Quran itu. Iya, kalau kitab Nabi Musa sudah berkali-kali saya sampaikan, apakah Injil itu mereka itu merubah firman Tuhan dari tempatnya. Nih, saya tampilkan lagi ya, saya tampilkan lagi. Padahal Allah ya itu bukti. Tidak seorang pun manusia yang dapat merubah-rubah itu firman Allah. Tapi kenapa itu berubah? Itu Al-Quran itu. Itu Al-Quran. Al-Quran. Karena nih ya, nih saya bacain ya. Kalau kitab para nabi itu, contoh Al-Baqarah ayat 75 kita buka nih. Misal, di sini dikatakan tadi kan disebutkan nih. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu padahal segolongan dari mereka mendengar firman Tuhan lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui. Lalu di ayat 79-nya dikatakan apa di sini tadi? Nih, maka celakalah yang besar bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan padahal ini bukan dari Tuhan. 1, 2 ayat. Nah, jadi mereka menulis kitab. Berikutnya surah 4 kita buka nih. Surah 4 ayat 46 kita buka contoh nih ya. Saya buka lagi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terjemah langsung lah. Yaitu orang-orang Yahudi mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, merubah kalam Allah itu dari tempat-tempatnya. Mereka berkata kami mendengar tetapi kami tidak mau menuruti. Iya. Semua dirubah firman Tuhan itu. Nah, ternyata yang dianggap palamsen kitab suci yang sekarang dia tolak pun di dalam Yeremia 8 memang mereka pena palsu sudah merubahnya. Ya, benar berarti kata Al-Quran. Makanya masuk kepada ajaran yang murni. Firman artinya Tuhan Allah yang itu tidak mampu terakhir menjaganya, yaitu firman-Nya itu. Tidak mampu lah di sini justru Tuhan kami memberitahukan sudah merubahnya mereka. Ya lemah Allah itu, ngaku Allah itu lemah, tidak mampu menjaga ajarannya, sangat lemah dia, sama dengan manusia, lebih hebat manusia berarti. Terus kau berkata seperti itu, saya diam, saya rekam ya, nanti saya sebarkan cepetan. Berarti lemah. Saya rekam. Allah itu. Kenapa manusia lebih mampu merubah firman Allah? Terus teman-teman rekam dan sebarkan nanti rekamannya ya. Iya. Dia mulai oleng dia. Dia mulai oleng. Seorang pun manusia tidak bisa merubah firman Allah. Lagi. Ternyata kamu bilang berubah, artinya Allah tidak menjaga Taurat dan Injil. Ini kakek-kakek udah tua bangka ini teman-teman, udah tua bangka, udah bau tanah. Dia mulai menghujat nih. Coba ulang lagi kalimatnya tadi, ulang lagi. Ulang lagi. Allah tidak mampu menjaga kalimatnya, tidak mampu menjaga ajarannya. Taurat dan Injilnya tidak mampu diberikan kepada manusia tapi tidak mampu dirusak. Apa Allah tidak tahu bahwa manusia bisa merusak itu ajarannya, merubah itu? Kenapa tidak dijaga? Padahal situ ada cahaya dan petunjuk. Kenapa nggak dijaga? Kalah Allah di situ. Manusia lebih hebat jadinya. Harusnya Allah bisa menjaga dan memelihara ajarannya dengan baik dan benar. Ternyata tidak. Bagaimana ini? Ya? Bagaimana kira-kira itu? Apakah mungkin Allah tidak menjaga firman-Nya? Apakah mungkin Allah tidak menjaga ajarannya? Ini harus kita pikirkan. Allah itu maha kuasa, maha memelihara. Kenapa tidak dipelihara? Nah, jadi pakai otak dan logikamu. Ya, jangan menuduh Allah yang tidak-tidak. Allah itu maha kuasa. Terus menghujatnya lebih kuat lagi Pak Lamsen. Tenang, saya tidak akan mengganggu Anda. Saya cuma merekamnya terus. Saya mengikuti ajaran, rekam terus ajaran saya. Rekam ajaran saya itu. Karena saya.
Kamu mengatakan Loh, Al-Quran bukan. Anda sedang menarasikan tentang Al-Quran dan tentang Allah. Saya sudah Iya. jelaskan ayatnya di sini Masalahnya ada. Al-Quran mengatakan- Tadi apa Anda katakan tadi, Pak? Tadi Anda katakan Allah itu apa? Terus ulang lagi terus. Ya, saya akan. Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu merubah kalimat Allah. Ya, ternyata kamu bilang sudah dirubah, kamu bacakan pakai Al-Quran, pakai Alkitab saya. Kalau memang itu benar, ya kalau memang itu benar, dirubahnya berarti Allah tidak mampu menjaga kalimatnya, tidak mampu menjaga ajarannya, lebih kuat manusia. Tapi bagi saya tidak terima itu otak dan logika saya tidak menerima itu. Pakai otak dan logika. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mampu menjaga ajarannya baik dan benar kepada manusia, dan tidak mampu manusia untuk merubahnya. Ini kenapa manusia jadi mampu menghina Allah namanya itu, melecehkan Allah. Saya tidak mau melecehkan Allah. Saya tetap bertahan bahwa Allah pasti mampu menjaga ajarannya dengan baik dan benar. Tidak seperti tuduhan Anda. Anda gunakan ayat Al-Quran dan Alkitab saya untuk melecehkan kekuasaan Allah, melecehkan kekuasaan Tuhan. Tuhan itu mampu menjaga ayat-ayatnya, mampu menjaga kalimatnya supaya sampai kepada manusia dengan baik dan benar. Bukan seperti tuduhan Anda, bukan seperti ajaran Anda. Saya tidak menerima ajaran Anda mengatakan Tuhan itu lemah. Tidak. Tuhan itu maha mampu. Pasti mampu menjaga ajarannya dengan baik dan benar kepada manusia. Mampu mengalahkan manusia. Bukan manusia mengalahkan Allah. Tidak. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mampu menjaga ajarannya. Bukan Tuhan yang tidak mampu menjaga ajarannya. Jadi, kamu gunakan ayat-ayat itu untuk menghina Allah. Untuk menghina Tuhan. Untuk melecehkan Tuhan. Saya tidak mau. Saya mau adalah Tuhan itu berkuasa menjaga ajarannya kepada manusia. Karena di dalamnya adalah cahaya dan petunjuk. Diberikan kepada manusia. Harus sampai kepada manusia dengan baik dan benar. Akhirnya kamu bilang tidak sampai. Karena manusia merubah-rubah. Kamu ajarkan ayat itu. Pakai ayat. Kamu pelintir-pelintir. Supaya Tuhan itu lemah. Saya tidak mau terima itu. Pakai otakmu dan logikamu. Terima kasih. Sudah direkam? Pakai otak dan logika itu. Masa Tuhan tidak menjaga ajarannya dengan baik? Masa Tuhan kalah dengan manusia? Tidak benar itu. Kamu gunakan ayat-ayat untuk menghina Allah, melecehkan Allah. Bagaimana sih kamu itu? Marah saya kalau kamu lecehkan Allah saya, Tuhan itu. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mampu menjaga ajarannya. Tuhan yang mampu menyampaikan ajarannya kepada manusia dengan baik dan benar. Masa manusia bisa mengalahkan Allah? Yang benar aja kamu itu. Menggunakan ayat-ayat untuk melecehkan Tuhan. Pikirkan itu ya. Tidak mungkin Allah kalah dengan manusia. Tidak mungkin. Sudah direkam suara saya? Masa menggunakan ayat-ayat untuk melecehkan Allah? Yang benar aja lah. Ayat sana, ayat sini. Kalau Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mampu menyampaikan ajarannya kepada manusia baik dan benar. Pasti sampai. Tidak mungkin Allah kalah dengan manusia. Karena di dalam Taurat dan Injil itu, kata Al-Quranmu, ada cahaya dan petunjuk. Diberikan kepada manusia, harus sampai. Dia berniat menyampaikan Taurat dan Injil itu kepada manusia, menyampaikan cahaya dan petunjuk itu kepada manusia. Tapi kamu bilang tidak sampai karena dirubah-rubah. Masa dirubah? Masa tidak dijaga? Yang benar aja lah. Masa manusia menang? Masa kalah Allah? Yang benar aja lah. Pikirkan itu. Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha memelihara. Harusnya dipelihara semua. Maha memelihara firman-Nya, memelihara semua, maha memelihara ajarannya. Semuanya dipelihara. Ini kamu bilang dirubah-rubah oleh manusia. Saya bisa naik. Nah. Ini Pak Lamsan ini sebenarnya sudah nggak layak karena sudah tidak karu-karuan cara berpikirnya.
Begini Pak Handi. Entar dulu, saya dulu. Iya, Ya, bener saya aja. udah dengar. Saya dulu yang ngomong. Entar dulu ya. Iya. Begitu. Pak Lamsan ini memaksa ya yang disembah umat Islam menjaga kitabnya. Ya nggak bisa lu paksa Tuhan kami. Ya sekali lagi saya ulang ya, Pak Lamsan ini memaksa sembahannya umat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Bible-mu, ya nggak bisa. Minta tolonglah sama Yesus menjaga Bible. Jangan minta tolong sama Tuhan kami, Pak Lamsan. Bukan Bible saya Handi. Taurat dan Injil. Taurat dan Injil lah. Bukan Bible saya itu. Ya kan, ya kan pegang apa? Iya. Taurat dan Injil itulah yang harus dipelihara. Taurat dan Injil itu ya itu dipelihara. Mana barangnya? Saya dulu ngomong dulu ya, dengar dulu apa ya. Ya. Ya dipelihara. Kenapa? Taurat itu tauhid, Nabi Musa tauhid, Nabi Isa alaihissalam tauhid, menyembah satu Tuhan. Itu dipelihara sampai ke Al-Quran. Al-Quran lebih dipelihara lagi begitu. Buktinya apa? Tapi yang namanya manusia ini banyak suka makan babi. Ya menjadikan manusia ini menjadi Tuhan. Nah, Ya, itu maksudnya. Jawabnya lah. Jadi di sini yang di sini sebenarnya yang salah adalah iblis. Iblis mempengaruhi manusia untuk merubah-rubah agar tercapai hawa nafsunya, agar bisa mempengaruhi manusia, menyembah manusia, agar bukunya laku. Jangan maksa Tuhan kami untuk kontrol Ya, itu. itulah makanya. Itu di mana barangnya nggak kelihatan. Ya enggak, Ustaz. Jangan maksa Tuhan kami untuk melindungi kalian. Kalau mau Nah, terlindungi. iya, itu Bang Andi ya. Iya. Jadi juga saya izin klarifikasi kepada Iya, teman-teman. iya, paham. Saya udah bilang tadi, kenapa saya diamkan? Karena dia mau menghujat. Mendingan kita rekam daripada kita debat capek. Dia juga niat memang mau, silakan direkam. Ya sudah. Saya minta teman-teman rekam hujatan dia, kan gitu. Jadi kalau memang dia sudah niatnya menghujat, sudah bukan urusan kita. Kalau dia katakan kitabnya sendiri tidak diterima, ya mau diapain? Kan saya santai aja dari tadi. Kok saya menghujat? Ya Pak Lamsan, jangan maksa. Intinya Bapak dengerin, intinya jangan memaksa Tuhannya umat Islam memelihara kitabmu. Nggak bisa dipaksa. Sang pencipta itu nggak bisa dipaksa. Ya Allah, Ya, bukan kitab saya yang dipelihara. yang dirawat, yang dipelihara kemurniannya itu Al-Quran. Jangan maksa dong. Bible mau dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dipaksa. Handi, kita Nggak bisa maksa gitu loh. Handi, Benar nggak Ustaz? saya tidak punya kitab Handi. Yang punya kitab itu adalah Allah sendiri. Lah yang Anda pegang Pak Lamsan, Bible itu siapa punya? Loh, kata temanmu tadi itu bukan Taurat dan Injil. Iya, Bible Anda yang pegang itu siapa? Apa itu namanya? Dulu saya pikir itu Taurat dan Injil. Tadi saya baru tahu bahwa itu bukan Taurat dan Injil. Nggak tahu saya punya. Udah, artinya Bible Anda yang ditulis Markus, Matius, Paulus segala macam itu yang tiap tahun sering direvisi, ya jangan maksa kami piaranya. Makanya. Anda lah yang rawat itu. Ya makanya kan saya Itu tinggalkan. maksudnya. Kan itu kan Taurat dan Injil. Taurat dan Injil kan milik Allah, bukan milik saya. Al-Quran Nah, mengatakan terus? itu. Ya. Ya Taurat diturunkan kepada Bani Israel, bukan untuk Anda. Loh, Kenapa Anda yang sibuk? loh. Lah, Kan katanya Anda, Taurat dan Injil. Anda ini orang mana? Saya baca Israel Al-Quran. bukan, kenapa Anda yang sibuk? Al-Quran mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu adalah milik Allah, bukan milik Nah, saya. terus kenapa masalah? Nah, milik Allah Ah. diberikan kepada Musa dan diberikan Terus? kepada orang-orang bertakwa karena di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Ya memang, kenapa itu? Nah, diberikan pada orang bertahu cahaya dan petunjuk. Kau tahu kata kawanmu tadi menggunakan ayat Alkitab dan Al-Quran bahwa itu dirubah oleh manusia. Loh, Ya kok bisa memang dirubah. Kenapa bisa dirubah? Kan manusia ini memang diberi hak Al-Quranmu hak mengatakan kebebasan. Manusia itu Al-Quran diberi hak mengatakan, kebebasan. Silakan robah aja kalau mau robah. Jadi, Nah, yang nggak bisa dirubah Pak Lamsan Al-Quran, karena Allah Iya, padahal menjamin. Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu maha Gitu. memelihara. Ya sekarang gini aja Pak Lamsan. Pak enggak Lamsan dong. ini kenapa Pakai ngurusin Al-Quran. kitab? Pak Lamsan Saya- dengerin. Apa dengerin? Kenapa Anda ngurusin kitab orang? Bukan kitab kalian ngurusin kitab kami. Kok Loh, saya? yang punya Pak Lamsan yang mana?
Ya, kitab saya tadi kan ini yang Kitabnya Pak Lamsan itu Yunani. Ya, makanya karena kalian bilang itu tidak benar, bukan Torah. Yang punya Pak Lamsan itu Biblos yang berbahasa Yunani. Pak Makanya Lamsan. Biblos ini kan bukan Torah dan Injil, kata kalian tadi. Saya terima. Torah ya kan? dan Injil itu bukan punya Kristen. Makanya punya Tuhan, punya Ya, apa kan kan? Al-Quran. Torah dan Injil bukan punya Kristen, kagak usah Iya, diurus sama Kristen. saya terima. Kan saya tidak bantah itu, saya tidak Kagak bantah. usah ngurusin rumah tangga orang. Saya tidak bantah itu Handi, saya tidak bantah. Gitu loh Pak. Jadi nggak usah ngurusin Torah dan Injil itu punya Bani Israel. Kagak usah diurusin. Ya. Pak Lamsan punyanya itu apa? Bani Roma. Itu yang Anda Gimana? urus. Bani Romawi. Begini ya Handi. Ya. Kan ini tadi kitab ini kan bukan kitab Torah dan Injil, maka saya tinggalkan. Nggak usah diurusin, itu bukan punya Pak Lamsan. Ini Alkitab ini saya ini kok. Bukan punya Pak Lamsan, itu punya Bani Israel. Ini bukan kitab saya ini. Bukan punya Pak Israel. Lamsan. Punya Pak Lamsan itu Bani Romawi yang bahasa Yunani. Makanya tidak percaya lagi sini kan. Iya, Tidak makanya percaya. jangan diurus. Urus aja urusannya Pak Lamsan. Gimana sih Handi ini? Ya gimana sih? Gimana? Tadinya kan Udah saya jelas beriman kok. ini. Tadi kan saya beriman kepada kitab Kasih aku ini. moderator, Tat. Kasih aku moderator, Tat. Loh, Tadinya kan saya Jadi gitu beriman ya Pak kepada. Lamsan ya. Jadi Ya. Pak Lamsan urus aja Andi. Bani Yunaninya. Ya, Nggak Andi. usah ngurusin Bani Israel. Pak Lamsan nanti Makanya- diketawain orang. Oh, dulu. Handi, tadinya kan saya percaya beriman kepada kitab ini. Ya Nggak kan? usah Lagi- beriman, nggak ada. Pak Bang Lamsan Handi itu bukan sudah beriman. itu. Nggak, Makanya saya Pak tidak Lamsan beriman itu lagi percaya sekarang. kepada kitab Yunani. Makanya saya tidak beriman lagi sekarang kan gara-gara. Jangan kalian beriman, tinggalkan. jangan. Itu punya Iya, Bani makanya Israel, saya jangan. tinggalkan. Makanya saya Pak tinggalkan. Lamsan bukan Bani Israel, nggak ada urusannya dengan itu. Makanya saya tinggalkan ini Handi. Ya Saya tinggalkan tinggalkan aja Anda, kembali Handi. Pak Lamsan menjadi Bani Romawi. Iya saya tinggalkan ini. Nah, Bani Kan Romawi kita itu istilahnya ini banyak nih istilahnya Bani Romawi nih. Ada Ya. Kurios, ada Sebetulnya- Apostolos, ada Theos. Iya. Nah itu, Handi. gitu Kan ya. sekarang saya ngikutin Nah, ajaran sekarang kalian. begini kita kembali ke topik Saya Pak Lamsan. ngikutin ajaran kalian Handi. Pak Saya Lamsan ngikutin dulu ajaran pernah kalian. mengatakan Tuhannya Pak Lamsan itu keturunan pesina. Apa benar itu Pak Iya, Lamsan? makanya Tuhan Handi Anda keturunan pesina. sekarang saya sadar Handi, saya ngikutin ajaran kalian Handi. Ya, ini saya mau nanya dulu, ini mau diluruskan Makanya. nih. Udah Banyak saya yang tinggalkan bilang, dari sekarang. kau Handi itu cuma ngarang-ngarang saja. Nah, maupun saya ketemu dengan Pak Lamsan, apa benar itu Tuhan Pak Lamsan keturunan pesina? Handi, kan saya ngikutin ajaran kalian. Ya dijujur, jangan ikutin. Jadi gimana dong? Jangan. Balasan kamu suruh jangan percaya Pak Lamsan tetap Jadi, aja menuhankan Kamu yang suruh saya Yesus begitu. yang keturunan pesina itu. Saya kan Jangan, Pak. Apa keselak dia? kamu yang suruh saya meninggalkan ajaran kitab saya tinggalkan. Oh Pak, tetap konsentrasi mengikuti ajaran yang Anda anggap keturunan pesina itu, tetap di situ aja. Loh, kenapa kamu suruh saya ke situ supaya saya masuk neraka? Ya berarti Pak Lamsan nggak percaya lagi Yesus. Ya iyalah, makanya gara-gara kalian saya nggak percaya lagi Yesus. Waduh, nggak percaya lagi Yesus. Nah, saya tinggalkan kitab ini. Saya tinggalkan kitab ini sekarang Handi, gara-gara kalian tadi ngajarin. Ini bukan Jadi Torah Pak dan Lamsan Injil. nggak percaya lagi Yesus Tuhan. Ya, iya. Udah Jadi nggak Yesus percaya bukan lagi Tuhan sekarang. lagi. Makanya, iya, saya makanya ke Waduh. Al-Quran sekarang. Saya sekarang ke Al-Quran. Ya. Jadi sekarang Al-Quran. coba Anda bilang saya tidak percaya Yesus Tuhan, coba. Ya, sudah tidak percaya Yesus Tuhan. Nah, coba apa? Tidak percaya Sekarang Yesus kita ke Al-Quran. Tuhan. Maka saya sekarang ke Al-Quran. Tapi Mau saya sekarang ke Anda percaya Al-Quran. Tuhan itu siapa? Al-Quran. Ya, nggak usah Kalau lagi Pak tuh. Lamsan, Sekarang ke kalau Pak Al-Quran. Lamsan tidak percaya lagi Kita Yesus tinggalkan Tuhan, Al-Quran. sekarang Tuhannya Pak Sekarang. Lamsan siapa? Saya tinggalkan Alkitab ini. Ya Saya mulai sekarang dari nol Tuhannya Pak sekarang. Lamsan siapa? Tidak ada. Karena Alkitab sudah Wah, tidak ada. sekarang dia. Ya, ateis sekarang. Ateis sekarang. Ateis sekarang. Ateis dia sekarang. Ya, ateis sekarang. Saya tinggalkan Alkitab. Ateis saya. dia. Aduh. Ya, ateis saya sekarang. Iya. Ngomong dong dari tadi. Makanya saya ke Al-Quran sekarang. Catat dulu Ustaz Alif. Ustaz Alif, Ya, tolong dicatat. Pak Lamsan sekarang udah berhenti menjadi Kristen. Sekarang dia udah ateis. Iya, Catat udah teman-teman. ateis. Lanjut Ustaz. Hati-hati jemaatnya ya, hati-hati jemaatnya ya. Itu hati-hati. Opa sekarang Ya udah kita jadi rekam. ateis. Dia sudah nggak percaya Yesus Tuhan. Dia jadi ateis, tidak bertuhan lagi sekarang dia. Nauzubillah min dzalik, opa tidak bertuhan lagi. Tapi sebaiknya memang lebih baik tidak bertuhan daripada salah Tuhan.
Bagaimana Ustaz? Iya, daripada anak orang dituhanin, kasihan. Iya, benar. Nanti. Daripada salah Tuhan, mending nggak bertuhan. Aduh. Terekam loh ini Pak Lamsang ke YouTube. Pak Lamsang bukan lagi Kristen, tidak percaya lagi Yesus Tuhan. Sekarang Pak Lamsang menjadi ateis. Mantap. Daripada gue diproses gitu. saya monitor dari tadi sih Tad. Siap tadi. Ya, tiba-tiba loh kok jadi error pembahasannya. Tiba-tiba ngatain Allah itu naudzubillahi min dzalik, kok jadi ke situ. Kita lagi ngebahas data. Nggak ada yang dipelintir dari tadi datanya. Wah, pengen menghujat udah nggak tahan. Ya udah, tak persilahkan aja nih. Saya diemin, saya cukup rekam daripada saya bantah. Capek. Yang dia Pak Lamsam protes itu, kenapa Taurat dan Injil itu tidak dipelihara, tidak dijaga seperti Al-Quran? Ya kalau memang itu ketentuannya, masa sang pencipta kita mau protes? Intinya adalah hanya Al-Quran yang dipelihara kemurniannya sampai hari kiamat. Ya kenapa mempertanyakan begitu? Tunggu aja lah, nanti Anda mati, nanti ditanya gitu loh. Tuh, kerjaan Tuhan ditanya-tanya. Gimana ceritanya? Boleh gak kita memprotes kerjaan Tuhan, Ustaz? Wahum yus'alun, justru kita inilah yang ditanya. Kita tidak boleh menanyakan tentang Allah, apal Allah. Kita inilah yang akan ditanya oleh Allah. Itu ketentuan hak prerogatif. Nah, cara menjawabnya pertanyaan kan? Cara menjawabnya pertanyaan Allah gimana, Tad? Yang mana itu? Ya, kalau kita nanti ditanya di hari kiamat nanti, yaumil hisab, cara menjawabnya kita di dunia kita ngapain? Ya sesuai dengan ketentuan Allah aja lah. Kita nggak usah pusing-pusing. Iya. Kalau pertanyaan itu ya jawabannya ada. Allah kan gitu. Tentang af'al Allah, keputusan Allah, iradahnya Allah, kita ini bukan mempertanyakan, ya Tuhan kenapa kamu begini? Nggak boleh. Justru kita yang ditanya oleh Tuhan akibat dari perbuatan kita gitu. Terima nggak nih ketentuan Tuhan? Tadi kan mempertanyakan. Lah kitab Tauratnya Nabi Musa berlaku untuk umatnya. Untuk Nabi Musa beserta umatnya pada zamannya. Selesai toh? Begitu juga Nabi Isa. Ya wajar kalau memang sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia, dijelaskan juga oleh Al-Quran. Kan gitu, yang terjaga dan terpelihara itu Al-Quran sampai hari kiamat. Lah, kenapa dia maksa, kenapa Tuhan tidak menjaga? Kan Tuhan sudah mengabarkan. Mereka merubah dengan tangan mereka sendiri. Terus aja diulang. Maksudnya itu kenapa membiarkan dirubah? Ya itulah memang Bani Israel itu memang diberi petunjuk dan diberi kebebasan. Iya, bagi yang beriman kan sudah tidak berlaku sebenarnya. Iya, betul. Nah, hanya Al-Quran yang dijaga kemurniannya sampai hari kiamat. Makanya sampai detik ini kagak ada yang bisa merubah Al-Quran. Coba aja rubah. Umat Islam langsung protes. Coba aja ada yang ngaji salah, pasti diprotes. Gitu loh. Masa mempertanyakan kenapa Allah tidak menjaganya? Udah Al-Quran ditulis di sana bahwa mereka lah yang merubahnya begitu. Gak boleh bertanya kayak gitu. Nanti ditanya balik nanti di kuburan, man rabbuka? Pak Lamsan nanya apa? No, rabbuka. Ayam ateis, mampus lu. Gimana itu Ustaz? Man rabbuka? No, rabbuka. Ayam ateis. What? Kata penanya. What ateis? Pak Lamsan ngomong, ya ateis no Tuhan. Oh mampus lu. Kan di Selebes ada obong diem itu. Jadi cara untuk menjawab nanti seluruh pertanyaan-pertanyaan, ya apa yang kita lakukan di muka bumi ini, ya apa yang pernah dikerjakan tangan itulah yang menjawab, gitu ya. Semua anggota badan akan menjawab. Jadi di sana itu tidak ada lagi minta pertolongan, bantu menjawab, masing-masing diri sendiri yang menjawab, ya mengikut. Makanya sekarang ini siapkan jawabannya itu, ya. Perintahnya wajib diikuti, larangannya dihindari. Rukun Islam, rukun iman ada di sana.
Itu untuk umat Islam. Kalau Pak Lamson nanti ditanya apa jawabannya? Siapa Tuhanmu Pak Lamson? Saya nggak bertuhan. Siapa nabimu? Paulus. Oh ya, aduh, siapa lagi itu siapa saudaramu? Gimana? Edis, Sukatul. Nah, gimana? Gimana itu jawabnya nanti tuh? Ya, palu malaikat yang bekerja. Beli pelintir kupingnya. Bukan palu, siapa? Yang gede itu apa? Bondom. Sama cambuknya. Siapa gurumu? Siapa gurumu? Orang Amerika, Ellen G. White. Siapa itu? Ya, pendiri Advent. Nah, gimana itu Pak Lamsan jawab gitu? Ini saya nggak tanggung jawab Bang Andi ya. Kalau nggak ada tanda-tanda kehidupan saya nggak tanggung jawab ini, Bang Andi ini. Nggak apa-apa, kita edukasi dia mendengarkan kok. Makanya kalau saya ngomong itu dia dengerin. Sebenarnya Opa ini manut sama saya. Hanya saya satu-satunya manusia di muka bumi ini yang bisa membuat Opa itu menyadari kesalahannya. Karena saya dari dulu berteman baik sama dia gitu. Ya kita doakan ya teman-teman ya. Semoga Opa dapat hidayah. Ya, amin. Aminkan dong semua dibawa. Amin. Walaupun berat. Jiwanya pengennya kita ini yang hidup di zaman sekarang ini kita tuh belum tentu meninggal dalam keadaan Islam loh. Bisa jadi di akhir hidup kita itu kita tidak bisa menahan godaan setan yang terkutuk gitu loh ya. Bisa jadi Pak Lamson di ujung hidupnya nanti dia bersyahadat, kita nggak tahu. Karena hidayah itu datang tiba-tiba. Itu kira-kira. Jadi siapapun dia kita edukasi, kalau masih ngeyel ya kita stop dulu. Kasih jeda berpikir, ada interval mungkin introspeksi diri gitu loh. Kira-kira begitu teman-teman ya. Tugas kita hanya menyampaikan kok. Ustadz Alif udah berbusa itu, gue denger dari tadi gue dibawa kok. Orang gue live di sini kok. Ini Ustadz Alif ini kok. Bareng-bareng lagi ngomongnya. Siap. Memang perlu semacam mandi selebes itu sebagai penengah. Kalau Ustadz itu teman-teman orangnya tidak terbiasa, nggak pernah marah. Ya, orangnya lembut aja kayak Ustadz Tata, Ustadz Alif, Ustadz Wapi, gitu-gitu. Ya perlu orang seperti kami ini gitu loh. Yang memang kita ini semua ini kan ya garda terdepan pelindung ulama, Ustadz, Kiai gitu loh. Kita barisan terdepan. Biarlah beliau ini di lingkungannya sendiri untuk memperkuat akidah Islam. Kita belajar di sana, kita yang keluar. Itu kira-kira teman-teman ya. Kalian juga harus punya ilmu hadapi orang-orang seperti ini. Ya baik di live chat maupun di mana Anda berada begitu. Bahwa kita ini punya tugas sepanjang kita bernapas, tugas kita itu tidak pernah selesai. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya ada 3 cara ya Ustaz ya. Kalau kau punya kekuatan, punya legacy atau punya power, ya bikin semacam keputusan. Ya baik mungkin bersifat memaksa tapi terukur gitu. Selamat ya, saya mohon maaf ya. Sebenarnya ini saya. Mohon maaf Andi kalau ada kata apa-apa. salah. Aman Opa, aman. Keluar dulu ya. Sampai jumpa Opa. lagi. Kapan-kapan ketemu lagi. Sampai kita makan-makan di mana? Saya nggak tahu ini. Aman Opa, nanti saya undang lagi makan Opa. Aman. Oke, Pak Andi. Selamat malam. Sampai jumpa. Izin dulu dong ke Ustadz saya. Izin dulu ke Ustadz saya. Saya sudah. Pak Alif. Mana nggak dengar dia. Iya Pak Lamsen. Pak Alif, mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya salah. Sampai jumpa lagi. Ya Pak, makasih. Iya. Oke Pak Andi, sampai jumpa makan-makan di mana? Insya Allah Kata-kata yang salahnya banyak. Nanti biar umat Islam yang menentukan. Iya. Saya kan memang orang salah, orang lemah, tidak bisa benar. Makanya teman-teman harus sabar bertemu dengan saya karena saya tidak pernah benar soalnya. Terima kasih. Pak Lamsan. Terima kasih.
Pasti kalau misalnya nanti upayakan nanti kita Oke. bareng-bareng ketemu Zakir Naik lagi ya. Oke, Nanti saya terima upayakan. kasih. Ya. Aduh, ya Allah. ampun, Endingnya ampun. lembut kan? Lembut dia dengerin gue kok ceramah sendiri, lembut dia jadinya. Ada indikasi ketakutan juga dia. Sepertinya itu, tapi beliau sih orangnya pada dasarnya itu baik. Cuma mungkin karena apa namanya ya, situasi dan kondisi, dinamika diskusi kadang memang naik turun, kita nggak bisa kontrol diri loh. Jadi orang yang emosi tidak bisa kontrol diri itu cenderung ya bahasanya nggak karu-karuan. Itulah cara membenarkan diri orang yang kalah debat ya, emosi ngomong nggak karu-karuan, itu tanda-tanda orang kalah dalam hal diskusi itu ya. Ada tadi 3 cara ya tadi ya, mencegah kemungkaran. Kalau kau punya power ya bikin aturan yang terukur. Yang kedua ya lisan kayak gini dengan ilmu, tapi jangan juga kayak yang lain banyak itu baru belajar bismillah udah langsung mau, waduh ya Allah, nauzubillah min dzalik. Banyak yang merusak Islam juga tadi luar sana. Kalau keduanya tidak bisa, pakai hati, mengingkari, jangan membersamai kemungkaran gitu. Ingkar kalbu ya tadi. Iya. Ya. Yang kedua ini nih yang paling berbahaya ini. Banyak orang yang belum cukup sayapnya tapi terbang Tan. Saya sendiri belum berani loh Tan. Ilmu saya masih minim sekali, saya perlu belajar. Makanya saya nggak berani. Terus terang gitu loh ya. Saya nggak berani. Saya nggak mau melukai saudara saya yang muslim lain kalau saya salah jawab. Manakala saya salah jawab, saya sebagai humas api, selesai api. Itu loh maksudnya. Karena ilmu saya masih minim. Saya masih belajar terus begitu. Tapi dalam hal main logika, ya serahin ke gua. Itu teman-teman. Lebih baik kita merendah daripada kayak mau maaf nih kayak yang lain. Tampil sendiri. Ditanya, waduh jawabannya naudzubillah min dzalik, Ustaz. Iya. Gak usah nyebutin namanya ya. Anehnya lagi kok banyak muslim yang dukung. Udah salah kok nggak diprotes gitu loh. Banyak loh kekeliruan di sana. Jawabannya tidak bersanad. Ini belajar di mana gitu. Nah itu kira-kira. Betul. Oke, Ya, ya. coba di sini kalau masih ada Oten yang mau diskusi, ngobrol baik-baik, pakai logika, kita pakai data, silahkan naik ya. Di sini ada Bang Handi dan juga nanti teman yang lain. Silakan request, kita lanjutkan diskusinya. Kita lanjutkan lagi diskusinya. Ya, Coba saya undang-undang dulu. terdesak.